semuanya, perkenalkan saya Joen, murid kelas 12 MIA dari SMA Pelita Utama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hubungan ilmu fisika dengan seni musik yang akan saya wujudkan dengan eksperimen gelas bernyanyi, di mana saya akan memainkan musik dengan gelas yang diisi air. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, ayo kita simak videonya. Gelombang adalah getaran yang merambat yang memindahkan energi. Gelombang bunyi termasuk ke dalam gelombang longitudinal yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Nah, bunyi ini jadi dia merambat dengan peregangan dan perapatan dan dia dihasilkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Resonansi suara merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat pengaruh getaran dari benda lain di sekitarnya yang memiliki frekuensi sama atau merupakan bilangan bulat dari frekuensi benda tersebut. Nah, dengan dasar teori ini, resonansi suara digunakan sebagai dasar pembuatan alat musik yang dimana alat musik pada umumnya dibuat berlubang supaya terjadi resonansi suara dan suara yang dihasilkan menjadi nyaring. Contohnya pada saat senar pada alat musik gitar dipetik, ruang udara tempat udara di dalam gitar tersebut ikut bergetar dengan frekuensi yang sama dengan senar gitar. Resonansi pada tabung udara atau pipa organa terjadi jika hasil superposisi gelombang datang dan pantulnya berupa gelombang berdiri, yang secara fisik dapat kita ketahui dari bertambah kerasnya suara sumber. Ada dua jenis pipa organa, yaitu pipa organa terbuka yang kedua ujungnya terbuka dan pipa organa tertutup yang salah satu ujungnya tertutup. Ini adalah rumus untuk menentukan resonansi suara. Dalam persamaan rumus ini, lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter, V adalah cepat rambat suara di udara, F adalah frekuensi, I adalah panjang kolom udara di atas permukaan air dalam tabung dalam satuan meter, dan N adalah resonansi ke N, yaitu N adalah bisa 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Ada 4 syarat terjadinya resonansi bunyi. Yang pertama, harus ada sumber bunyi. Yang kedua, harus ada medium perantara. Seperti yang kita ketahui, gelombang bunyi termasuk ke dalam gelombang mekanik yang memerlukan medium perantara untuk merambat. Yang ketiga, harus ada benda lain atau penerima. Dan yang terakhir, frekuensi sumber bunyi harus sama dengan frekuensi alamiah benda yang mempunyai frekuensi sama. Ada beberapa keuntungan dan kerugian resonansi. Keuntungannya yaitu kita bisa mendengar bunyi, memperkeras bunyi alat musik, dan katak bisa mengeluarkan bunyi. Sementara kerugiannya yaitu getaran kuat oleh ledakan bom atau gempa bumi dapat menyebabkan keretakan hingga keruntuhan bangunan, dan mesin pesawat supersonik dapat memecahkan jendela hingga memecahkan gendang telinga. Bagaimana proses kita mendengar bunyi? Pertama-tama getaran suara ditangkap oleh daun telinga dan diteruskan ke gendang telinga. Kemudian gendang telinga bergetar, kemudian getaran diteruskan ke tingkap jorong dan rumah siput oleh 3 tulang pendengaran. Kemudian sesampainya di rumah siput, getaran menggetarkan cairan limfe di dalam rumah siput dan menyebabkan sel rambut melengkung. Sel rambut ini menciptakan sinyal saraf yang ditangkap oleh saraf auditori untuk mengirimkan sinyal ke otak. Dan impuls ini akan diolah oleh otak supaya kita dapat mengenali dan mendengar suara. Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan medium bunyi yang merupakan sekelompok nada yang mengandung ritme, melodi, dan harmoni yang menjadi satu kesatuan sebagai sarana penuangan ide musikal atau ekspresi jiwa seseorang. Musik kontemporer merupakan musik yang mengedepankan aktivitas kreatif dan daya ekspresi sang penciptanya tanpa terikat oleh aturan-aturan baku yang terdapat pada genre musik lainnya. Nah, musik kontemporer ini disebut juga dengan musik baru atau musik yang menyesuaikan dengan zaman. Lagu yang akan kita gunakan pada eksperimen kali ini adalah lagu Mary Had a Little Lamb yang sudah dimodifikasi dengan alat musik gelas.
Menurut Wikipedia, lagu Mary Had a Little Lamb adalah lagu anak-anak berbahasa Inggris yang berasal dari Amerika pada abad ke-19. Siapkan semua bahan-bahannya, buka aplikasi tunernya. Tuh di sini kita cari nada C. Kita mau tune nada C dulu. Di setting manual dulu, baru pencet C. Nih C ini. Oke. Lalu pencet garpu tala yang di samping. Dengar sambil tuangkan dulu airnya sambil disesuaikan, diketuk-ketuk. Oke. Ketinggian, jadi kita harus tambah air. Nada C sudah ketemu, C itu do. Kita sampingkan dulu. And then kita coba nada re. Semakin dikit airnya, nadanya semakin tinggi. So kita coba dulu airnya lebih dikit. Segini. Lalu tunernya kita setting ke D5. This one. Kan tadi udah di setting manual, jadi dia agak loncat-loncat. D5. Same, pakai garpu talanya ini. Kurang pas. Lalu lakukan yang sama untuk kelas yang terakhir. Untuk nada E atau nada Mi, kita setting ke E5 sama. Sudah diketemukan nadanya, jadi ini do atau nada C, ini re atau nada D, ini mi atau nada E. Aplikasinya dikesampingkan. Boleh melakukan kasih tanda untuk melakukan pengukuran supaya nanti dianalisis perbandingan tinggi air pada gelas.
eksperimen gelas bernyanyi yang telah saya lakukan, saya mendapatkan bahwa semakin dikit air pada gelas, maka nada yang dihasilkan akan semakin tinggi. Sedangkan semakin banyak air pada gelas, nada yang dihasilkan akan semakin rendah. Nah, saya telah melakukan pengukuran terhadap gelas, air dalam gelas tersebut, dan saya mendapatkan bahwa adanya interval kelipatan yang berlaku pada setiap nada. Jadi misalnya kalau jarak antara nada do ke re itu 10 mili, maka jarak antara nada re ke mi itu bisa 100 bahkan 1000. Jadi makanya saya mendapatkan jarak antara nada do dan nada re itu sangat jauh, dan nada re ke mi lebih jauh lagi. Dan karena keterbatasan eksperimen ini, saya harap akan disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Nah, bagaimana hubungan gelas bernyanyi ini dengan resonansi suara? Jadi pada saat kita mengetuk gelasnya itu, kita memberikan getaran terhadap gelas tersebut. Getaran ini merambat ke seluruh bagian gelas, mulai dari dinding gelas bagian dalam sampai bagian luar sampai bagian dalam. Lalu hal ini akan membuat air yang di dalam gelas ini merambat. Air di dalam gelas merambat, misalnya airnya itu dikit. Kita ambil contoh nada mi, yaitu 11,25 ml. Nah, jadi 11,25 ml ini dia memiliki kolom udara yang besar tentunya karena kapasitas airnya sedikit. Dengan kolom udara yang besar, jadi air ini mempunyai ruang lebih besar untuk bergetar dan merambat gitu. Nah, karena getaran yang dihasilkan bisa semakin kuat, bisa semakin besar, maka frekuensinya tentu menjadi lebih besar. Dengan frekuensi yang lebih besar, nada yang dihasilkan lebih tinggi dan suara yang dihasilkan lebih nyaring. Nah, kemudian untuk nada yang rendah, kita ambil contoh nada do, yaitu sekitar 215 ml. Nah, karena 215 ml itu kapasitas airnya lumayan banyak dan kolom udaranya menjadi tinggal sedikit. Dengan kolom udara yang sedikit, maka ruang yang dapat digunakan untuk air tersebut bergetar itu menjadi dikit. Ruangnya dikit, jadi getarannya dikit. Getarannya dikit menghasilkan frekuensi bunyi yang kecil. Nah, frekuensi bunyi kecil, jadi nada yang dihasilkan itu semakin rendah. Jadi itu berlaku secara umum pada bunyi yang berbeda nada. Baik, nah jadi kita bisa simpulkan bahwa bunyi yang kita hasilkan dari gelas bernyanyi ini itu adalah resonansi bunyi resonansi bunyi pada air. Jadi karena kita sebabkan dari getaran pada gelas. Jadi kita memberi getaran pada gelas dan air ini ikut bergetar karena gelasnya bergetar, dan inilah resonansi bunyi yang kita praktekkan pada eksperimen ini. Selain itu, saya juga mendapatkan bahwa motif atau ukiran pada gelas dan juga luas ruangan serta suhu ruangan berpengaruh pada bunyi dan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi kita semua. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa.